Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang akhirnya karakter kami akan semakin bertumbuh menjadi lebih baik, yang nantinya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Tema renungan saat ini adalah jagalah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu desa hiduplah seorang wanita yang terkenal memiliki sifat dengki dan iri hati. Ketika kematian menjemputnya, ia ditempatkan di mana orang-orang jahat berada. Malaikat yang menjemputnya berusaha mengingat-ingat kebaikan yang pernah dibuatnya untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan yang akan diberikan kepadanya. Kemudian malaikat itu teringat bahwa wanita itu pernah sekali mencabut serumpun bawang dari kebunnya dan memberikannya kepada seorang pengemis. Singkat cerita, wanita ini mendapat kemurahan dan diberi kesempatan keluar dari tempat penyiksaan yang panas dan pengap itu. Tuhan berkata kepada malaikat, "Ambil serumpun bawang dan ulurkan kepadanya. Ia boleh keluar dari tempat ini dengan memegang bawang itu. Jika ia bisa keluar, ia mendapat kesempatan untuk hidup di Firdaus. Tetapi jika gagal, karena bawang itu pecah atau putus, maka ia tetap tinggal di lautan api ini." Kemudian malaikat mengambil serumpun bawang dan mengulurkannya kepada wanita itu sambil berkata, "Peganglah bawang ini erat-erat, karena aku akan menarikmu dengan ini." Ketika ia sudah terangkat, beberapa orang penghuni lautan api itu memegang kakinya supaya mereka juga bisa ikut naik. Ketika wanita itu menyadarinya, ia mengibas-ngibaskan kakinya supaya orang-orang itu terjatuh. Ia berteriak, "Saya yang ditarik, bukan kalian. Ini adalah bawangku, bukan bawang kalian. Lepaskan kakiku." Karena hentakan kakinya yang keras, maka putuslah bawang itu, dan wanita itu kembali ke dalam lautan api. Saudara yang terkasih, dari ilustrasi ini kita diingatkan untuk dapat menjaga hati. Hati adalah tempat yang rentan untuk bertumbuhnya benih-benih jahat. Dalam hati yang jahat terdapat benih-benih kecurigaan, iri hati, balas dendam, kesombongan, amarah, ketidakpedulian, takut disaingi, minta dihormati, korupsi, tipu muslihat, dan lain-lain. Sedikit saja terbuka kesempatan, maka benih itu akan menancapkan akarnya dan bertumbuh dengan cepat seperti benalu. Kalau kita waspada, maka ia akan segera menguasai dan mengendalikan hidup kita. Mungkin kita tidak mengetahui kejahatan apa saja yang saat ini akar-akarnya sudah menancap di hati kita. Tetapi Tuhan tahu
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Oleh karena itu, marilah setiap hari kita jaga dan bersihkan hati kita dari benih-benih yang jahat. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter, memiliki hati yang bersih, agar hidup kita dapat memancarkan terang Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar dapat menjaga hati sehingga tidak ditumbuhi oleh akar-akar kepahitan yang dapat merusak kehidupan rohani kami. Biarlah benih baik yang telah Kau tanam dalam hati kami akan bertumbuh subur sehingga dapat memberkati banyak orang. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakan, yang diputuskannya, seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.